Oke, kelihatan ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kali ini kita bakal sharing session tentang Kotlin fundamental yang insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri ya. Sebelumnya kenalan dulu, nama saya Syarul Fahmi. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Mercu Buana Jakarta semester 3 atau semester 2 sekarang, OTW semester 3. Dan saat ini juga sedang bekerja di salah satu startup pendidikan dan karir di Jakarta juga dengan profesi mobile application developer. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Kotlin pada bagian basic operation atau basic operator. Nah, di Kotlin itu terdapat beberapa operator. Yang pertama ada namanya operator matematika atau operasi matematika. Nah, di operasi matematika itu ada apa aja? Nah, contoh seperti ini. Kotlin mendukung set operasi matematika standar ya, kayak pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Ada juga namanya di sini modulo atau sisa pembagian ya. Jadi modulo ini berfungsi untuk mendapatkan sisa pembagian. Seperti itu standar ya, basic ya, di hampir rata-rata bahasa pemrograman semuanya ada kok yang kayak gini dan secara konsep sama. Nah, di Kotlin contoh kode untuk operasi matematika seperti ini. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, nah di Kotlin itu bentuk umumnya dia diawali dengan kata kunci fun atau dibacanya fun atau apapun gitu teman-teman sukanya. Tapi kalau saya dibacanya fun. Nah, setiap bahasa pemrograman pasti punya fungsi mainnya tersendiri atau apa ya? Atau blok mainnya tersendiri. Nah, di Kotlin itu biasanya bentuknya seperti ini, fun main. Seperti itu. Nah, kalau di C++ kan biasanya ada integer main atau void main. Kalau di Java biasanya public static void main kayak gitu. Intinya kata kuncinya di sini main. Artinya di sini adalah blok pertama pada saat dieksekusi. Seperti itu ya. Nah, di sini print line artinya kita mencetak apa yang ada di dalam sini ke dalam atau ke bawah bentukannya. Atau ke bawah. Seperti gini aja kali ya, ini kelihatan nggak tuh kalau kayak gini? Halo. Kelihatan Mas, kelihatan. Ya, takutnya kekecilan gitu. Nah, jadi kotak kunci print line di sini artinya kita mencetak apapun yang ada di dalam sini ke bawah gitu. Line itu artinya dia membuat sebuah garis baru. Jadi dia bakal kita ke bawah. Nah, apa jadinya kalau di sini line-nya nggak ada? Nah, dia akan mencetak terus ke samping gitu, ke samping. Nah, adapun di sini contoh operasinya adalah 1 tambah 2, yang mana dia akan menghasilkan 3. Kemudian 3 kurang 1, dia akan menghasilkan 2. Nah, 2,5 dikali 2 harusnya 5, karena di Kotlin itu dia di sini diawali oleh bilangan desimal atau floating point number atau bilangan yang bentukannya koma-koma gitu kan. Jadi 2,5 dikali 2 dia akan menghasilkan 5,0 yang mana itu adalah bentukan dari floating point number. Nah, buat teman-teman yang belum tahu floating point number itu dia dibagi dua. Ada namanya tipe data float dan tipe data double. Nah, kalau teman-teman bingung, apa sih floating point number? Intinya adalah bilangan yang bentukannya itu ada komanya. Itu ya cara ngebedainnya. Nah, berikutnya yang terakhirnya ada 10 dibagi 2. Berarti kan 5. Nah, seperti itu. Nah, mungkin langsung aja kita contohin ya buat lebih kebayangnya. Nah, teman-teman di sini buka aja IntelliJ IDEA. Sebelumnya penjelasan saya terlalu cepat kan nih? Takutnya kecepatan. Atau masih bisa dipahami? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke deh. Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Ini sebelumnya saya buka project yang sebelumnya. Di sini sebenarnya sharing session awal ini kita udah mulai dari minggu kemarin. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan sharing sessionnya bisa saya share juga video yang kemarin. Uh,
Di sini kita buat contoh programnya itu misalnya bentar. New Kotlin class file, terus ada namanya operator bentar. Berikutnya kita kasih nama operator matematika atau operator matematika. Aritmatika. Ini kita zoom supaya lebih gede. Tulis fungsi mainnya seperti ini. Nah, kemudian kita buat dua buah variabel ya. Misalnya di sini val A nilai 10. Kemudian val B nilainya adalah 5 misalnya. Nah, kita ingin melakukan sebuah operasi perjumlahan misalnya. Berarti kan ini kita buat variabel, tipe datanya integer, kemudian A ditambah B. Gitu. Artinya di sini kita melakukan sebuah operasi penjumlahan antara A ditambah dengan B. Nah, jika teman-teman mau tahu hasilnya, dia akan menampilkan hasil harusnya berapa? 15 ya. Harusnya 15. Bentarin lagi ngeblok. Nah, harusnya 15 seperti itu. Jadi kebayang ya. Jadi kita melakukan sebuah operasi perjumlahan antara A plus B. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau coba. Teman-teman bisa buka aja ini. Buka aja di sini ya. Apply Kotlin Lang namanya. Kotlin Lang. Itu ini di HP juga bisa kok. Dia nggak harus di PC. Di HP juga bisa. Nah, saya coba share ini deh linknya. Coba share linknya. Nah, teman-teman ada yang mau coba, boleh banget. Kita buka lagi IntelliJ-nya. Nah, ini kan perjumlahannya. Gimana kalau pengurangan? Ya tinggal kita rubah aja di sini dengan tanda min. Gitu. Jadi kalau misalnya di run programnya, dia akan melakukan operasi dasar 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ini saya coba rubah deh posisinya ke sini. Gitu. Nah, terus kalau perkalian gimana? Kita rubah aja di sini tandanya. Jadi A dikali B, yang mana A adalah 10, B-nya 5, maka 10 dikali 5 sama dengan 50. Gitu, itu standar ya, basic ya. Hampir setiap bahasa pemrograman pun pasti punya operator yang seperti ini. Gitu. Nah, untuk persen gini dia adalah modulo. Modulo itu artinya sisa pembagian. Nah, di sini 0. Kenapa dia 0? Karena 10 dibagi 5 itu dia tidak memiliki sisa apapun. Berbeda kalau misalnya kita ganti di sininya B-nya itu 4. Nah, dia akan menampilkan berapa? Ada bisa nebak? Berapa kira-kira? 10 modulo 4 itu berapa? Ada yang bisa nebak? 2. 2 ya? Sip ya. 10 modulo 4 itu 2. Karena 4 itu kan punya kelipatan 4, 8. Dan 10 dikurangi 8 adalah 2. Seperti itu. Nah, kebayangnya untuk basic operator yang kayak gini, itu hampir di setiap bahasa pemrograman sama kok secara konsep. Nah, berikutnya ada namanya augmented assignment. Di Kotlin juga terdapat augmented assignment, yaitu penugasan yang menggabungkan antara operator matematika dan operator penugasan sekaligus. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya Ya, jadi contoh misal kita punya sebuah statement atau pernyataan seperti ini. A sama dengan A plus B. Ini akan setara dengan A plus sama dengan B. Jadi intinya itu dia dipersimpel ya atau disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, untuk hasilnya sebenarnya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Nah, untuk yang berikutnya kalau pengurangan A sama dengan A min B, maka dia bentuknya akan seperti ini. Untuk yang perkalian juga sama seperti ini. Pembagian juga seperti ini. Untuk yang modulo juga seperti ini. Nah, untuk lebih jelas lagi, coba kita praktekin aja ya. Untuk augmented assignment ini. Ini kita buat sebuah file baru, misalnya namanya augmented
assignment. Ini kita hapus aja, kita buat fungsi main. Nah, di sini kita buat variabel baru, misalnya A sama dengan 10, file B sama dengan 2, misalnya ya. Kemudian kita pakai operator assignment untuk perjumlahan. Nah, kita pakai yang awalnya yang ini dulu. Jadi A sama dengan A plus B. Nah, loh kenapa ini kok merah? Nah, teman-teman gak usah panik. Kenapa dia merah? Karena si variabel A ini dia sifatnya itu immutable. Nah, di sharing session sebelumnya, saya udah coba jelasin juga apa itu immutable dan apa itu mutable. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang baru gabung kan. Nah, jadi immutable itu adalah variabel yang isinya itu nggak bisa dirubah. Itu namanya immutable. Ya, kalau mutable itu isinya itu dia bisa dirubah. Gitu. Kebayang ya perbedaannya ya. Immutable isinya nggak bisa diubah. Kalau mutable isinya itu bisa diubah. Gitu, kebayangan. Nah, immutable di Kotlin itu ditandai dengan kata kunci val. Gitu ya. Nah, kalau mutable di Kotlin ditandai dengan kata kunci var. Gitu. Nah, maka di sini karena kita melakukan sebuah assignment ulang, maka di sini kita ganti dengan kata kunci var. Artinya kita bisa membuat nilai dari variabel A ini bisa dirubah. Gitu. Maka coba kita cetak di sini. Print line A. Maka dia akan menampilkan hasil. Sebentar. Di sini harusnya. 12. Kenapa kok 12? Ya tadi kita kan melakukan sebuah augmented assignment. Artinya nilai A yang awalnya 10 kita jumlahkan lagi dengan 2. Maka dia menampilkan hasil 12. Nah, itu kan untuk statementnya butuhkannya standar seperti ini ya. Nah, apa jadinya kita menuliskan kode seperti ini atau pernyataan seperti ini. Terus di sini B. Bentar. Nah, di sini. Kita running programnya. Nah, dia juga akan menampilkan hasil yang sama, 12. Karena tadi di sini dia akan setara statement yang di sini, dengan yang di sini, dia akan setara gitu. Hal ini juga berlaku kalau kita ingin melakukan sebuah operasi pengurangan, perkalian, pembagian, atau mencari sisa modulo atau modulus. Seperti itu. Kebayang nggak untuk augmented assignment ini? Halo? Kebayang? Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, selama saya presentasi, tanyain aja ya di kolom chat. Nanti ya kita bisa bahas bareng-bareng. Gitu. Jangan pasif ya, harus aktif. Nah, untuk augmented assignment, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ada namanya unary operator atau operator unary. Nah, Kotlin memiliki operator unary. Operator unary adalah operator yang melakukan operasi aritmatika dengan hanya melibatkan satu buah operan atau angka. Jadi sebutannya yang ini tuh yang plus itu adalah operator, yang A dan satu ini adalah operan. Jadi kebayang ya perbedaannya operator dan operan. Jadi yang di sini itu adalah operator. Jadi yang plus, kurang, terus sama dengan operator. Nah, di sini A ini dan satu ini adalah operannya. Gitu. Jadi kebayang ya. Nah, untuk unary dia hanya melibatkan satu buah operan. Gitu. Jadi ya cuma itu aja gitu. Berbeda dengan augmented assignment, dia melibatkan dua buah operan. Nah, jelas ya perbedaannya ya. Kalau augmented itu dia melibatkan dua buah operan, kalau unary dia hanya melibatkan satu buah operan. Gitu. Kebayang ya konsepnya. Intinya pahamin konsepnya, jangan pahamin sintaksnya gitu. Kalau sintaks kadang bisa beda-beda. Nanti kalau beda sintaks kita bakal bingung. Nah, makanya pahamin konsepnya. Nanti kalau konsepnya udah paham, mau sintaksnya mau kayak gimana pun, kita bakal
ya bakal terus paham gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya statement atau pernyataan seperti ini. A sama dengan A plus 1. Ini setara dengan A plus plus. Atau disebut juga increment. Nah, untuk A sama dengan A min 1, ini setara juga dengan A min min. Atau disebut juga dengan decrement namanya. Kalau ini increment, yang ini namanya decrement. Ada juga operator unary lain seperti plus, yang artinya positif. Kalau min artinya negatif, yang tanda seru artinya juga negasi atau kebalikan ya, berkebalikan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita contohin. Ini kita buat file baru, klik kanan, new, Kotlin class file. Kita buat namanya unary operator. Seperti itu. Nah, ini kita zoom lagi biar kelihatan. Kita buat function mainnya. Kita buat satu buah variabel, misalnya lagi contoh ya. Kemudian kita kasih nilainya misalnya 4. Di sini val atau kita lakukan langsung aja unary gitu. Kita buat unary-nya. Misal di sini A++. Nah, kenapa lagi merah? Karena tadi ini sifatnya immutable, artinya nilai 4 ini dia nggak bisa dirubah. Nah, supaya bisa dirubah harus diapain? Ada yang bisa jawab? Ganti var. Ganti var ya? Oke, siap, mantap lah. Nah, berarti kan harus kita ganti var. Kita cetak print line A. Maka dia akan harus yang ini. Sorry. Ini kita run aja programnya. Run. Nah, dia akan menampilkan nilai 5. Kenapa 5? Karena tadi di sini dia sifatnya increment. Jadi kita menambahkan nilai satu angka gitu. 4 tambah 1 kan 5. Nah, maka dia akan menampilkan 5. Nah, kalau misalnya kita di sini kita kita ganti yang awalnya plus jadi min. Nah, dia akan melakukan proses decrement atau penurunan atau pengurangan angka, jadinya 3. Seperti itu. Nah, tadi di sini kan kita udah sebutin juga ya tentang plus minus. Nah, by default kalau kita mau ngasih nilai di Kotlin itu dia defaultnya itu atau secara mulanya itu bentukannya positif gitu. Positif. Benar. Nah, bentukannya positif. Jadi kita nggak perlu nambahin ini lagi, nggak perlu. Gitu. Karena di Kotlin secara defaultnya tuh dia udah positif. Tapi kalau kita mau mendeklarasikan sebuah bilangan negatif, ya kita harus pakai yang kayak gini, tanda minus ini. Gitu. Jadi kalau kita running programnya, nah dia akan minus 4. Gitu. Jadi kebayangnya perbedaannya ya. Nah, intinya secara default di Kotlin itu dia bilangannya positif kalau kita mendeklarasikan nilai. Nah, kalau kita mau buatnya negatif, maka kita perlu tambahkan tanda minus di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang negasi ini nanti coba kita bahas di slide berikutnya. Untuk unary ini kebayang? Atau ada yang mau ditanyain? Gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Halo, lanjut aja. Oke deh, kita lanjut ya. Next-nya ada namanya operasi perbandingan atau operator comparison namanya. Operator perbandingan. Comparison operator atau operator perbandingan adalah operasi yang membandingkan dua buah angka. Itu dua buah angka ya. Operator perbandingan akan mengeluarkan output berupa nilai boolean. Nah, di sharing session kemarin juga sempat saya bahas juga tentang boolean. Nah, mungkin di sini juga banyak ya yang belum sempat join di sharing session kemarin. Nah, boolean itu tipe data yang cuma punya nilai itu dua nilai aja, true dan false, benar atau salah, gitu. Nah, jika hasil operasinya benar, maka dia nilainya true. Jika hasil operasinya salah, maka dia nilainya false. Seperti itu. Nah, untuk operasi perbandingan itu ada operator apa aja sih? Nah, ini operatornya. Jadi ada namanya
tanda seperti ini ya. Sebutannya apa tuh kalau di bahasa Indonesianya? Intinya dia menyebutkan atau menandakan ini tuh berfungsi untuk menyatakan lebih dari. Atau kalau Inggrisnya itu greater than. Kalau Inggrisnya kadang kita kan kalau nyari-nyari di Stack Overflow atau di nyari web manapun kan karena pakai bahasa Inggris. Nah, kadang ya pakai bahasa Inggris itu lebih banyak menawarkan solusinya. Nah, untuk ini namanya, nama operator itu greater than, atau kalau Indonesia itu lebih dari. Kalau ini, namanya itu less than atau kurang dari. Gitu. Kalau ini, greater than or equals. Lebih besar dari atau sama dengan. Ini juga sama. Less than or equals. Kurang dari atau sama dengan. Nah, ini sama-sama dengan. Kemudian di sini adalah tidak sama dengan. Seperti itu. Nah, ini untuk operator perbandingan seperti ini ya. Nah, ini pun di bahasa pemrograman lain pun ada. Jadi, secara konsep harusnya nggak begitu sulit ya buat memahaminya. Nah, mungkin kita coba langsung praktekin aja. Nah, contoh kodenya kita ada dua buah variabel A dan B dengan nilai 10 dan 2. Kemudian kita buat variabel hasil yang memiliki nilai hasil dari perbandingan A kurang dari B. Gitu. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil false. Kenapa false? Karena 10 itu lebih besar dari B, bukan kurang dari B. Maka dia akan menampilkan hasil false. Gitu. Nah, untuk lebih lebih kebayang lagi, coba kita praktekin aja ya. Ininya programnya. Ini kita buat file baru lagi, Kotlin class file, namanya comparison operator. Ini kita zoom lagi. Berikutnya kita buat fungsi mainnya. Kita buat misalnya nilai deh, misalnya di sini grade. Di sini 80. Kemudian kita buat variabel baru namanya itu KKM atau nilai-nilai batasnya ya. Di sini 75. Di sini kita buat sebuah variabel baru hasil tipe datanya boolean dengan nilai itu grade atau gini aja atau pass deh. Pass exam. Nah, ini grade lebih dari KKM. Pass exam. Nah, jadi di sini intinya kita mau cari tahu. Jadi supaya bisa lolos ujian itu nilainya itu harus lebih besar dari KKM kan, gitu intinya. Ini coba kita cetak hasilnya. Ada yang berani nebak kira-kira yang keluar tuh bakal kayak gimana? True or false? Halo. True. True ya. Yang lain gimana? True or false? True ya. Jadi kalau kita running, dia programnya akan menampilkan hasil yang true. Kenapa true? Karena grade ini yang memiliki nilai 80 itu benar lebih besar dari 75. Maka dia akan menampilkan hasil true. Berbeda kalau misalnya kita ganti operatornya menjadi seperti ini. Nah, dia pasti akan menampilkan hasil false. Kenapa false? Karena 80 itu tadi dia lebih besar dari 75. Pernyataan ini salah, maka dia menampilkan hasil false. Seperti itu. Nah, kita buat contoh lagi misalnya. Val age sama dengan 20. Val old sama dengan misalnya berapa nih? 20. Kemudian di sini kita cetak, ini kita iniin aja. Finland, ini jangan old deh. Younger misalnya. Finline atau gini aja, val result boolean. Artinya kita membuat sebuah variabel bernama result, tipe datanya boolean, dan ini nilainya age dari
sama dengan younger. Print line result. Ada yang berani nebak kira-kira yang keluar tuh true or false untuk yang result ini? True, Bang. True ya. Mantap, kayaknya udah expert nih ini. Kayaknya udah expert. Hehehe. Nah, Suka main. Kayaknya expert advance. iya, secara konsep sebenarnya sama kan. Karena ini kita menggunakan operator greater than or equals atau lebih besar dari atau sama dengan. Jadi kan karena ini nilainya 20, ini juga nilainya 20, maka kondisi ini dia terpenuhi karena masih sama dengan atau sama dengan gitu. Ingat kata kuncinya ya, lebih besar dari atau sama dengan. Nah, karena ini dia sama, maka dia true, memenuhi gitu. Nah, kalau misalnya ini kita rubah misalnya, true or false? Ayo coba. False. False ya. Gitu, false. Jadi jelas perbedaannya ya. Jadi kalau kalau tanda seperti ini, nah dia tuh harus di atasnya gitu. Harus di atasnya, minimal di sini 21. Baru dia true. Gitu. Kebayang ya? Jadi perbedaannya kalau misalnya gini 20, kita bisa pakai operator kayak gini. Tapi kalau misalnya gini, dia harus minimal di atasnya untuk menjadikan statement ini true. Gitu. Kebayang ya? Perbedaannya jangan sampai keliru. Gitu. Nanti kalau misalnya tanyain aja. Nah, ini untuk operator comparison atau operator perbandingan. Nah, berikutnya ada namanya logical operator atau operator logika. Seperti itu. Nah, di Kotlin atau di hampir rata-rata bahasa pemrograman manapun terdapat 3 buah operator pada operasi logika. Yang pertama di sini dan atau disebut juga dengan conjunction atau kita dia sebutnya tuh n ya, n atau dan gitu. Nah, berikutnya ada namanya or atau disjunction. Nah, gitu. Atau disebutnya tuh or atau gitu sebutannya atau ya gitu, atau. Nah, berikutnya di sini ada tanda seru atau negation atau bisa disebut juga not gitu atau bukan, kebalikan. Simpelnya gitu. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang ketiga operator ini, nah di sini juga saya udah coba buat tabelnya. Ini saya coba mana nih biar kelihatan ya. Bentar. Tabelnya biar kelihatan tuh. Gini kelihatan jelas nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi di sini untuk operasi dan atau Mas, kelihatan. ya atau n gitu. Jadi misal kita punya 2 buah nilai ya. Karena ya operasi gini kan harus punya 2 buah nilai. Kita membandingkan 2 buah pernyataan. Jadi misal nilai pertama itu dia nilainya true. Dan kita mempunyai operatornya dan. Kemudian nilai keduanya true. Maka dia hasilnya itu true. Gitu ya. Jadi jangan harus paham benar-benar. Jadi kalau misalnya nilainya pertama true, nilai keduanya true, dan kita melakukan operasi atau menggunakan operator dan, maka dia hasilnya true. Gitu. Nah, berikutnya, kalau nilainya pertama dia true, nilai keduanya false, dan kita melakukan operasi dan, maka hasilnya itu dia false. Gitu. Bayang ya? Nah, berikutnya kalau nilai yang pertama dia false, nilai yang keduanya dia true, kita menggunakan operator dan, maka dia hasilnya false lagi. Gitu. Nah, ini pun sama. Ini apalagi kan? Nilai yang pertama dia false, nilai yang keduanya dia false, dan kita melakukan operasi dan, maka dia hasilnya false. Gitu. Nah, buat teman-teman yang bingung, simpelnya gini. Kalau kita menemukan operator dan ini, maka kedua buah statement atau lebih statement, dia harus memiliki nilainya true semua. Gitu. Jikalau salah satu statement dia memiliki nilainya false, maka hasilnya pun pasti akan false. Gitu. Kebayang? Untuk operasi dan. Halo, kebayang nggak? Kebayang, Bang. Atau masih bingung?
Nah, intinya operator logical operator ini dia bakal banyak kepake di if else atau switch case juga banyak, di while juga ada ya. Jadi mesti dipahamin bener-bener sih untuk operasi yang kayak gini. Ini baru dan. Jadi saya coba jabarin lagi. Jadi simpelnya kalau menggunakan operasi dan ini, kedua buah statement atau lebih statement dia harus memiliki nilai true semua gitu. Misal kita punya nilai 3 di sini, kita punya dan lagi, nah maka dia harus true lagi, nggak boleh false gitu. Kebayang ya? Jadi semua statement harus true. Kalau salah satu bernilai false maka dia false hasilnya. Itu untuk operator atau operasi dan. Nah berikutnya operasi or atau disebut juga atau, ya gitulah. Gitu. Nah di sini saya juga udah coba buat tabelnya, kurang lebih sama ya. Jadi misalnya di sini kita punya nilai 1, dia nilainya true, nilai 2 nilainya true, kita gunakan operator atau, nah maka dia hasilnya true. Berikutnya nilai 1 hasilnya true, nilai 2 dia bernilai false, ini kita gunakan operator atau, nah maka dia true. Loh kenapa true? Nanti coba kita bahas. Nah ini juga kebalikannya tadi, yang di sini nilai pertamanya false, nilai keduanya true, operatornya atau, dia akan menampilkan atau. Menampilkan true. Nah ini nilai pertamanya itu false, nilai keduanya false, kita gunakan operator atau, maka dia menampilkan hasil false. Gitu. Nah, sekarang kenapa kok ini true, di sini false, dia hasilnya true. Nah, berbeda dengan dan yang harus semua statement itu bernilai true. Nah, operasi atau itu salah satu statement bernilai true, maka dia akan true. Gitu. Kebayang? Jadi mau ada berapapun statement, kalau statement salah satunya itu dia true, maka dia akan menampilkan nilai true atau menampilkan hasil true. Gitu. Kebayang? Misal nih ya, ada 10 statement misal, walaupun itu kayaknya hampir nggak mungkin ya ditemuin kalau 10 statement. Sebenarnya ada sih, cuma jarang banget. Tapi misal ada 10 statement atau pernyataan. Nah, salah satu statement atau pernyataan itu bernilai true, maka dia akan mengeluarkan hasil true gitu. Kebayang ya? Jadi perbedaannya jelas ya sama dan sama operator and dan operator or. Kalau and, semua statement harus bernilai true. Kalau operator or, salah satu statement bernilai true, maka dia akan menampilkan hasil true. Seperti itu. Kebayang ya? Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai gagal paham nanti. Karena pada implementasinya kita bakal banyak banget ngadepin case-case yang kayak gini. Yang kondisi-kondisi true and false. Jadi benar-benar dipahamin banget. Terlepas apapun bahasanya. Nah, berikutnya operasi tanda seru. Operasi tanda seru. Atau disebut juga dengan negation. Nah, untuk operator yang seperti ini, jadi misal kita punya statement yang bernilai true. Nah, kita tambahkan di sini tanda seru, maka dia akan mengeluarkan hasil kebalikannya. Gitu. Kalau dia di sini true, maka di sini false. Kalau di sini false, maka dia hasilnya true. Gitu. Ini terkadang yang paling nyebelin, paling kompleks, tapi bisa ngebantu gitu. Makanya ya teman-teman benar-benar pahamin banget sama operator negasi ini. Karena kadang kita keliru sama kondisi-kondisinya. Yang harusnya true jadi false, yang harusnya false jadi true. Gitu. Dia kebayang ya, intinya kalau diawali dengan tanda seru seperti ini, dia akan mengeluarkan hasil kebalikannya gitu. Kebalikannya dari hasil yang sebenarnya. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. Misal saya udah buat variabel age dengan nilai 20 dan variabel grade dengan nilai 80. Nah, kemudian saya juga buat variabel namanya pass age dengan nilai itu age lebih besar dari 18
dan variabel baru dengan nama passExam dengan nilai grade lebih besar dari 75. Kemudian di sini saya juga udah buat variabel result dengan tipe datanya boolean. Kemudian saya kasih nilainya itu passAge dan passExam. Nah, ketika teman-teman running programnya, dia akan menampilkan nilai true. Kenapa true? Karena yang pertama di sini misalnya passAge. PassAge itu kan age lebih besar dari 18, yang mana age itu adalah 20. Nah, maka 20 lebih besar dari 18, maka dia menghasilkan nilai true kan di sini kan. Berarti di sini true kan? Nah, seperti itu bentar. Oke. Nah, berarti di sini dia true kan? Nah, di sini true. Nah, berikutnya di sini passExam. PassExam dia memiliki nilai seperti ini, grade lebih besar dari 75. Dengan grade itu adalah 80. Maka 80 lebih besar dari 75, maka dia menghasilkan nilai true. Gitu. Jadi yang sebelumnya di sini true, ini juga true, dan kita melakukan sebuah operator dan, maka program akan menampilkan true karena kedua buah statement ini mengembalikan nilai true. Seperti itu. Nah, kita langsung aja buat contoh lain misalnya. Di sini kita buat Kotlin class file logical operator misalnya. Hapus. Buat fungsi main, kita buat misalnya file grade. Di sini 80. File KKM dengan 75. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama misalnya apa nih? Kayak tadi lagi samain deh. Alt misalnya 20. File pas alt dengan 18. File passExam sama dengan grade lebih besar dari KKM. Untuk bentar. KKM alt. Ini contohnya batas minimum umurnya ya. Ini pas alt sama dengan alt umur harus lebih besar dari KKM alt. File result sama dengan passExam dan pass alt. Nah, kurang lebih kan pernyataan ini kan sama ya, mirip sama yang di sini. Nah, pasti dia akan menampilkan nilai true. Tapi apa jadinya kalau misalnya salah satu saya taruhin operasi negasi atau kebalikannya gitu. Jadi kita cukup tambahin seperti ini aja. Gitu. Nah, maka si passExam ini yang awalnya dia true, maka dia akan menampilkan hasil false. Di sini false. Nah, kalau nggak percaya, coba kita buktiin deh. Inline, ini passExam. Ini buat teman-teman yang kalau misalnya nggak percaya. Nah, di sini false. Ya kan ya? Harusnya kan di sini true. Tapi ketika kita tambahkan ini, dia akan merubah nilainya jadi berkebalikannya gitu. Jadi false. Gitu. Berikutnya misal di sini ya, balik lagi ke sini. Jadi kalau kita tambahin di sini misalnya negasi yang mana di sini false, di sini true, maka pasti dia di sini akan menampilkan hasil false. Tuh. Ya kan ya? False. Kenapa false? Karena tadi kalau di operatornya dan, maka statement ini dan statement ini harus bernilai true. Nah, berbeda dengan kita menggunakan operator atau or di sini. Nah, ada yang berani nebak kira-kira yang keluar itu bakal kayak gimana? Hasil outputnya, true or false? True, Bang. True ya? Oke. True. Kenapa true? Karena tadi or salah satu statement entah ini, salah satu aja gitu bernilai true, maka dia akan menampilkan hasil true gitu. Jadi jangan bingung ya antara cara ngebedain or dan and gitu. Jelas ya perbedaannya gitu.
Eh, Sangat jadi jelas. jadi jangan sampai keliru. Kadang saya sendiri lebih sering keliru sama operasi yang kayak gini nih. Operasi yang bentukannya negasi-negasi gini. Kadang sering banget keliru, makanya teman-teman di sini pahamin benar-benar ya apa namanya konsepnya. Kalau perihal sintaks sih itu udah urusan belakangan gitu. Yang penting konsepnya gitu. Karena kalau konsepnya udah paham, mau bahasa apapun itu ya bakal gampang buat pelajarinnya gitu. Nah, mungkin presentasinya tentang basic operator types cukup. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, kalau mau ditanyain. Ada yang mau nanya? Ini karena apa? Karena extension ya? Enggak ada yang mau ditanyain nggak? Yang di operator matematika itu kan ada result. Itu kan tadi kan contohnya integer. Jadi kalau misalkan kita mau nentuin float atau tipe data yang lain, tinggal tulis ganti-ganti itu ganti-ganti aja ya Kak ya. Jadi variabelnya itu nggak perlu dideklarasiin kayak di C++ gitu. Atau gimana? Sebenarnya bisa. Yo, sama belum bisa. Ya sebenarnya bisa. Di Kotlin itu dia benar-benar fleksibel banget. Ada namanya casting dan type convention. Jadi kalau misalnya kita di sini ya, bentar di operasi mana ini tadi? Ini ya. Jadi misal di sini kita mau start default dia pasti bakal integer. Gitu. Misal di sini ya A plus B. Gitu. Jadi 4 tambah 10 tuh apa 10 tambah 4 tuh pasti 14. Tapi kalau misalnya di sini 10,0 ini kan dia bentukannya desimal. Di sini 4. Nah, dia akan menampilkan hasil 14,0. Dia akan mengikuti si bilangan ini. Sebenarnya kita bisa apa namanya convert juga kalau kita nggak mau di sini desimal bentukannya dengan pakai convention namanya. Di sini. Jadi itu integer gitu. Jadi kalau kita run di sini dia akan 14. Atau bisa juga kita bentukannya itu secara eksplisit, secara jelas gitu. Nih. Hapus gini. Dia akan bentukannya merah. Kenapa merah? Karena nilai di sini bentukannya desimal. Nah, maka caranya di sini kita convert dulu jadi integer, baru dia kan seperti ini. Bakal normal. Gitu. Jadi di Kotlin ya khususnya ya. Dia bisa kayak gini di convert. Sebenarnya di Java juga bisa, di C++ kalau nggak salah bisa ya di casting gitu ya. Ini saya sih. Gitu. Jadi benar-benar fleksibel banget sih, dia nggak mempersulit kita untuk ngelakuin sebuah konversi sebuah nilai. Gitu. Izin out iya sok mangga. Gitu. Oke, makasih. Kebayang? Yuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Sok mangga. Boleh banget ya. Nanti mungkin di next-nya kita bakal belajar tentang control flow kayak. Sebenarnya ini lebih ke arah pemahaman fundamental sih, terlepas dari bahasanya Java, C++, Python, atau mungkin PHP, itu sebenarnya sama aja konsepnya, cuma mungkin sintaksnya aja yang sedikit beda, tapi secara konsep sebenarnya sama aja. Gitu. Sok mangga ada lagi mau tanyain? Kak mau tanya lagi Kak, tapi di luar materi sih. Oh tuh. Kenapa? Jadi apa itu implementasi Kotlin itu gimana Kak ya? Soalnya kan aku nih pemula gitu kan, jadi aku baru tahu ada Kotlin atau apa-apalah itu implementasinya itu untuk yang bagian mana ya Kak? Atau ya gimana Kak? Oke deh. Jadi si Kotlin itu dia khususnya itu banyak dipakai buat mobile.
buat apa namanya aplikasi Android. Jadi aplikasi yang teman-teman pakai itu rata-rata nggak semua, rata-rata pakai Kotlin. Contoh kayak aplikasi WhatsApp itu mungkin Kotlin. Mungkin loh ya, saya nggak ini, tapi mungkin Kotlin. Nah, untuk lebih umumnya secara general, Kotlin itu dia berguna untuk Android, ada juga server side, ada namanya multi-platform mobile. Nah, tapi kalau buat lebih banyak lagi seperti ini di sini. Benar. Mana ya? Saya lupa. Platform. What's new? Nah, ini. Jadi di sini kelihatan nggak tulisannya teksnya atau kecilan? Kelihatan, Kak. Jadi Kotlin itu umumnya dia dipakainya buat Android, tapi Kotlin juga nggak menutup kemungkinan dipakai untuk server, untuk JavaScript, untuk data science, kan bisa pakai Python data science tuh. Dan Kotlin juga nggak menutup kemungkinan dia bisa. Ada juga Kotlin for competitive programming. Nah, competitive programming itu bukan cuma sekadar ngoding, tapi kita juga mengimplementasikan ilmu matematika di dalam sebuah kode. Nah, itu lebih kompleks lagi. Kalau teman-teman mungkin udah lewat ya, banyak yang udah ngalamin lah mata kuliah struktur data. Nah, itu rata-rata dasar dari sebuah competitive programming. Itu struktur data tentang graph, terus juga ada namanya binary search, terus apa tuh bubble sort ya kalau nggak salah, ya kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu dasar dari competitive programming itu. Jadi kebayang ya, penggunaan Kotlin itu lebih banyak untuk Android, tapi untuk lebih luasnya dia banyak seperti ini gitu. Apakah cukup menjawab atau masih ada yang kurang? Cukup, Kak. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Tanyain aja langsung, nggak usah ragu, nggak usah segan. Bang, ini di record nggak? Di record. Masalah astagfirullah. Kenapa pula harus seksi? Enggak lah. Rasanya suaranya harus dibikin gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sok mangga yang mau ditanyain. Ini kita baru dasar, baru fundamental. Nanti mungkin insya Allah kedepannya bakal object oriented. Kalau misalnya udah lumayan bagus lah gitu, object oriented. Masalah nomor yang mana itu? Itu yang apa? Yang sharing meet kali ini tuh itu nomor WA saya. Itu yang apa? Yang sharing meet. Ayo mangga, di luar Kotlin pun nggak apa-apa sih selama saya bisa jawab insya Allah. Ya anggaplah kita sharing bareng gitu kan. Ada yang mau tanyain nggak? Diam-diam. 20 orang yang join ya. Atau mungkin ada keraguan apa gitu pada saat-saat kuliah. Di sini juga kayaknya banyak master juga nih, banyak master juga di sini. Mungkin bisa saling berbagi pengalaman lah gitu ya. Siapa tuh Bang masternya? Ya banyak di sini mah. Master tuh gimana ya? Master tuh enggak dibilang oleh diri sendiri enggak, tapi master itu diakui oleh orang lain. Gitu. Karena kan banyak tuh ya kayak misal contoh kayak hacker gitu, saya hacker segala macam. Hacker itu diakui bukan mengakui. Nah, sama kayak Masta sih. Masta tuh diakui bukan mengakui. Oh gitu. Kan kalau mau iya. Ya setahuku sih gitu. Tapi mungkin bisa salah. Koreksi kalau saya salah ya. Kan kalau mau buat website apa dulu yang harus dipelajari. Sebenarnya saya sendiri nggak expertise di website,
tapi sedikit banyaknya tahu. Semoga bisa menjawab ya. Mungkin di teman-teman lain juga ada yang mau nambahin. Nah, yang pertama buat website itu, yang pertama tadi ya dasarnya dulu. Contoh kalau website itu kan dia ada kategorinya. Yang pertama tuh front end developer sama back end developer. Nah, kalau yang keduanya itu disebutnya full stack engineer. Nah, kalau front end itu bisa kita kuasai dengan belajar tentang HTML, CSS, JavaScript. Itu udah baku banget sih, udah valid, udah nggak bisa bukan nggak bisa sih. Pokoknya udah rules yang bener-bener baku gitu untuk seorang front end developer. Nah, kalau backend, backend engineer itu dia lebih ke ini, ke PHP, pokoknya bahasa-bahasa server side. Contoh kayak PHP, JavaScript juga bisa, Golang, terus apa lagi ya? Node.js kalau nggak salah juga bisa. Ya, itu lebih ke backend-nya sih. Kalau full stack ya jelas dia harus belajar dua-duanya. Tapi kalau dari saran saya mungkin fokusin ke satu hal dulu, entah front end, entah back end. Nah, jadi di situ mulai dapet tuh kalau front end ya belajar HTML, CSS, JavaScript dulu. Kalau back end belajar tentang PHP dulu, gitu. PHP atau JavaScript. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nambahin gitu yang lebih expert di website. Sok boleh banget. Ini bukan sharing session saya, ini sharing session teman-teman semua. Gitu. Dari tadi Puspa mulu ya yang nanya ya, yang lain kemana nih? Tidur. Plus nganggur. Dong, jadi programmer tuh nggak boleh pasif asli dah. Pasif itu kayak cuma ngedengerin terus ya udah gitu, jangan gitu. Kalau menurut saya nambahkan dikit ya. Ya boleh. Web development itu terlepas nanti kamu mau jadi full stack, front end atau back end, basicnya itu tetap HTML sih. HTML dulu, karena nanti kamu mau jadi front end pasti harus tahu kan HTML itu apa sih, bentuk-bentuknya seperti apa sih. Atau nanti kamu jadi back end tetap HTML itu harus tahu, nanti soalnya kamu bakal berurusan dengan request tuh munculnya seperti apa sih, bentuknya seperti apa, aku responnya tuh harus seperti apa. Itu nanti kan yang handle-nya itu balik lagi ke kebanyakan balik lagi ke HTML. Jadi tetap mau kamu full stack, front end atau back end, HTML itu tetap, walaupun kadang ada yang mikir alah gampang lah HTML, kayak nggak perlu serius banget, tapi sebenarnya itu penting. Di back end masih banyak orang-orang yang dia nggak bisa ngebedain form data tuh kayak gimana sih, request JSON tuh kayak gimana sih. Mereka taunya tuh JSON doang, padahal tidak semua klien itu support untuk kirim JSON kan. Walaupun backend itu punya spek masing-masing ya, harus ngikutin ini. Tapi di suatu kondisi itu kamu bisa aja berhadapan dengan dimana klien itu nggak bisa dirubah. Pokoknya saya pengennya itu bentuknya itu requestnya form data. Kamu harus bisa handle itu. Nah kadang saya juga punya teman dari backend karena dia awalnya emang langsung ke backend ya. Dia nggak ngerti maksudnya gimana sih mas, saya tuh nggak ngerti. Saya soalnya sepertinya biasanya JSON gitu kan. Jadi tetap menurut saya sih web development itu kamu HTML dulu aja dulu. Itu pelajari tag-tagnya itu seperti apa. Biasanya nanti ke CSS. Setelah CSS itu ke JavaScript. Itu nggak harus lama-lama lah, 2 minggu. Nah nanti di sana pasti ketemu passionnya. Oh kayaknya aku ke front end deh. Oh kayaknya aku ke back end deh. Atau aku suka deh dua-duanya. Biasanya gitu sih kalau menurut saya ya. Terlepas dari itu ya, sebenarnya ada yang tadi website yang dilihatin sama Mas Sahrul itu lumayan bagus juga. Tapi kalau dilihat dari timeline-nya, saya yakin itu kalau mau nurutin itu ya tuh lama banget itu. Jadi nggak itu juga ada ya, Mas Sahrul kalau nggak salah di sana tuh ada itu ya, ada apa yang wajib dipelajari, apa yang enggak gitu kan, opsional gitu ya.
Iya, ada. Itu kalau Nah, itu bisa sih itu diikutin sih. Itu kalau nggak salah yang pertama HTML bukan sih? Atau saya salah ya? ya sebenarnya tadi ya bener banget tuh kata Mas Sandra juga bener banget. Kalau kita nurutin ini tuh bakal lama banget seriusan dah. Karena karena yang ada jadi bikin insecure loh, beneran. Jadi bikin cemas gitu. Saya juga ngelihat roadmap yang saya tekunin sekarang ya, Android Developer Roadmap. Ini yang benar-benar based on experience saya deh ya. Karena ini, mana yang keseluruhan deh ya. Itu bener banget Mas Sandra tadi. HTML dulu sih kalau misalnya bingung. Jangan ini deh. Mana ya? Ya intinya ini deh. Itu kalau diikutin semua, seriusan ini bakal panjang banget. Bakal panjang banget ini tuh. Belum lagi untuk di step ini aja. Ini nih. Dia udah banyak. Belum lagi di step yang berikutnya. Ini juga lumayan. Yang ada kalau kita lihat ini, kita malah jadi insecure. Tapi di sini juga bagus sebagai patokan kita untuk kira-kira apa aja sih yang dipelajarin gitu. Step-stepnya gimana sih gitu. Sebagai tuntunan aja lah sebenarnya, sebagai tuntunan aja gitu. Enggak perlu, maksudnya enggak wajib yang harus diikutin banget, enggak. Cuma ya kita jadi tahu acuannya itu apa-apa aja sih gitu. Untuk yang front end itu lebih banyak lagi malah. Nggak kebayang kan kalau misalnya kita mau belajar nih tahu-tahu hati ini malah jadi insecure duluan kok banyak banget gitu. Gimana mau belajar gitu kan. Intinya uh, just do it aja lah. Keep going aja lah gitu. Kalau kita terus-terusan nyatin kayak gitu atau insecure terus kayak gitu ya kapan kita berkembang kan gitu. Belajar penasaran, belajar tidak berpuas. Ya bener banget tuh belajar penasaran. Saya juga awal-awal jadi penasaran dulu loh malah. Awal jadi penasaran dulu karena apa namanya sering main HP kan, main HP Android gitu. Jadi ya udah penasaran sama kira-kira ini apa sih dari gimana sih buatnya ini kok bisa kayak gini itu aplikasi. Akhirnya coba belajar dulu tuh nggak ada Kotlin dulu tuh masih Java dan nggak seenak sekarang dulu tuh. Sekarang tuh nyari tutorial kayaknya banyak banget di YouTube ada, di website udah banyak. Dulu mah udah jarang banget gitu. Yang ada bahkan PDF waktu tahun 2012 saya pun masih ada. Itu saking ininya deh. Sampai rela-rela uh, lama-lama di perpus buat minjem buku gitu. Ya gitulah. Betulnya tadi sarannya keren banget Mas Sandra. Semoga bisa ngejawab juga ya Mbak Puspasari. Semoga bisa ngebantu juga. Tapi jangan sampai down ya. Mentang-mentang saya dan Mas Saru bilang ini lama banget. Nggak gitu sih. Konsepnya itu lebih ke karena IT itu kita terus belajar. Kita nggak pernah berhenti terus belajar. Beberapa puluh tahun yang lalu Fortran itu dianggap advance banget. Sekarang apakah ada yang pakai Fortran? Enggak kan? Karena memang IT itu terus bergerak dan kita pun nggak bisa oke, setahun saya belajar. Nggak gitu. Kita akan terus-terusan belajar. Soalnya yang namanya IT itu pesat banget ya. Sekarang kamu belajar apa, besok mungkin udah berubah gitu. Jadi ya yang penting belajar sih. Nggak usah mikirin ini bakal lama banget ya itu pasti. Penting terus aja semangat belajarnya diasah terus itu nggak kamu udah ngerti satu udahan nggak gitu sih, terus aja baca informasinya. Ya benar sih, karena belajar itu nggak cukup setahun 2 tahun seriusan. Bahkan yang seorang expert pun ya Mas Andra itu masih tetap belajar. Jadi kita yang istilahnya kita nih yang masih junior gitu kan masa berhenti belajar gitu, jangan sampai gitu. Bahkan orang-orang yang berpuluh-puluh tahun pun masih terus belajar. Seriusan. Bahkan CTO saya pun yang udah umur 30 ke atas tuh masih belajar juga. Gitu. Makanya untuk jadi seorang developer belajar itu wajib banget. Nggak belajar kita ketinggalan, seriusan. Walaupun kita udah expert gitu kan. Expert di satu hal terus kita stuck di situ nggak belajar. Itu pasti bakal ketinggalan. Aku umur 14 nih. Tuh. Itu udah umur 14 udah
terjun ke sini udah keren banget, sumpah. Keren. Terus semangat terus, keep it up. Jangan Keren. menyerah. Umur 14 tuh. Iya. Umur 14 ya masih masih senang main PS. Ini umur 14 sudah belajar coding. Betul. Iya, banyak rasa penasaran. Masya Allah, IT World 1. Kenapa Bung Mit? Ini sebenarnya yang join tadi itu pada masuk apa enggak ya? Saya takutnya karena extension tadi. Karena extension jadi kagak masuk. Padahal extension udah dihapus loh. Udah nanti. Kalau lagi mau tanyain Kak, feel free aja. Aku mau nggak bisa. Ya sama. Dulu 14 sudah hafal hampir rata-rata semua cheat GTA. Wah, ngeri. Terus sekarang udah lupa sih semenjak main coding, jadi nggak ngapa-ngapain kayak gitu lagi. Mantap. Mainnya cheat deh. Iya. Dulu tuh zaman 14 tuh disangka PS yang berjalan ya, karena bisa banyak main game PS gitu. Jadi jadi itu skip aja lah. Wah, kekecilan. Masih kecil suaranya atau gimana? Pakai mod main. Pakai mod. Bang, mau nanya dong. Ya, kenapa? Untuk Kenapa? pertemuan berikutnya bahas apa? Insya Allah untuk next meet kita bakal belajar tentang control flow. Control flow itu ada banyak, ada if else, if berjamak, terus ada when, terus for loop, while, do while, seperti yang kayak gitu-gitu. Oh, berarti branching, looping ya. Yes. Nanti setelah control flow kita belajar tentang function, bis function baru masuk ke functional programming. Gitu. Ya, step by step aja lah, pelan-pelan gitu. Jangan langsung semua nanti. Gitu. Tanya doang, Bang. Ya, sip. Nggak apa-apa. Santuy. Fun fact-nya, saya dulu belajar nggak struktur loh, beneran. Fun fact-nya gitu. Saya nggak belajar langsung kayak, pertama tipe data dulu, terus dual kayak gitu-gitu, nggak. Saya belajar langsung ke, practice. Jadi saya mau buat apa gitu kan. Misalnya buat aplikasi apa gitu kan. Terus coba-coba cari caranya gitu. Ya, kira belajar dari sana, ketahuan. Dapat ilmunya, apa itu dual, konsepnya gimana, cara kerjanya gimana, terus konsep object orientednya gimana, kayak gitu-gitu. Maaf saya ketinggalan ya Bang, tadi yang udah dibahas apa aja. Sebenarnya buat teman-teman yang ketinggalan tadi kayaknya saya udah buat recordnya, mungkin recordnya tuh bakal ada di 2 jam ke depan ya. Nah tadi tuh kita bahas tentang basic operator type. Contohnya kayak operator perbandingan, operator aritmatika, operator logika, nah kayak gitu-gitu. Mungkin nanti bisa lihat juga ya recordnya. Mas, mau nanya dong. Kenapa? Misalnya nih kita punya data nih di dalam Kotlin. Datanya itu berupa integer. Nah, itu mendingan tipe datanya itu integer atau val for, atau mungkin datanya string bisa dikasih val for, atau lebih baik string gitu. Valvar ya tadi ya, Valvar. Iya. Iya. Sebenarnya ya so. Iya kenapa? Iya. Lanjutin. Ya lanjutin. Oke ya lanjutin ya. Jadi Valvar itu lebih ke arah kegunaan sebenarnya. Nggak ada yang lebih cocok, nggak ada yang lebih ini. Tergantung kegunaan. Nah bagusnya emang kalau misalnya teman-teman mau buat sebuah variabel, bagusnya diawali oleh tipe data val dulu. Val ya. Artinya tipe data itu dia nggak bisa dirubah nilainya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita inisiasi dengan tipe data var di awal, nah takut-takut variabel itu dipakai di banyak tempat. Alhasil
kita merubah satu nilai, maka dia akan berpengaruh ke program yang lain gitu. Itu kerugiannya VAR. Nah, makanya di awal program ya sebisa mungkin lebih bagusnya diinisialisasi oleh tipe data yang sifatnya immutable atau val gitu. Sebenarnya balik lagi ya ke kebutuhan ya, antara val dan var itu lebih ke kebutuhan. Cuma bagusnya emang diawalin oleh tipe data val. Baru nanti kalau misalnya kira-kira butuh banget buat dirubah, ya pakai var gitu. Kebayang bisa cukup menjawab kah atau masih ada yang kurang? Kalau tipe data yang lain gitu, misalnya integer A sama dengan 10 itu gimana, Mas? Sebenarnya Atau string sebenarnya itu string tuh A. sebenarnya itu tuh nggak terpengaruh oleh tipe data sih. Mau tipe datanya float, mau tipe datanya bahkan mungkin array ya, itu nggak terpengaruh sama tipe data. Lebih ke arah kegunaannya itu sendiri gitu. Kebayang kah? Kebayang ya. Jadi intinya itu dia nggak terpengaruh oleh tipe data gitu. Kalau si var itu dia nggak terpengaruh oleh tipe data, dia terpengaruh oleh kegunaannya itu sendiri. Apakah dia bisa dirubah atau enggak? Untuk lebih simpel lagi nih deh, val itu cocok buat ngambil nilai. Kebayang ya, val itu cocok buat ngambil nilai. Kalau var cocok buat merubah nilai atau ngeset nilai gitu. Kebayang? Iya. Kan ada namanya itu setter getter ya. Tahu nggak setter getter? Ya benar. Iya. Ya. Nah, kalau set cocoknya lebih pakai var. Kalau get pakai val, gitu aja simpel kan. Kebayang nggak? Iya, Val itu iya, var itu deklarasi variabel di Kotlin. Kalau di Java itu biasanya pakai final, ada kata kunci final di Java. Nah, di Java final, di Kotlin itu val. Java final. Kalau pemrograman lain konstan mungkin ya. Yes, konstan. Nah, gini. Jadi di sini tuh di Kotlin itu disebutnya val threshold doang udah gitu. Nah, kalau di Java final, kalau di pemrograman lain mungkin konstan gitu ya. Iya, kalau di Dart final sih sama. Kenapa? Di Dart final. Iya. Iya. Sebenarnya sama konsepnya. Kalau deklarasi konstanta di Kotlin apa ya? Konstanta itu maksudnya itu angka atau variabel konstan? Konstanta itu kan kayak angka kan kalau di matematik. Kalau yang dimaksud konstan, variabel kayak konstanta. JavaScript ya. Let sama const. Kalau di JavaScript sih saya juga kurang begitu ekspertisi JavaScript ya. Ya mungkin kalau misalnya maksudnya variabel konstanta itu angka, ya bisa kayak tadi tipe datanya misalnya integer atau apa. Nah, kalau variabelnya sifatnya konstan itu ya, konstan ya dia bisa diawalin kata kunci constval. Itu constval gini. Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya, konstanta itu konstan atau benar-benar angka? Constval. Gini. Kalau di Kotlin tuh gini, constval. Jadi dia benar-benar konstan. Gitu. Apakah cukup menjawab atau beda konteks nih? Saya takut beda konteks. Enggak, aku cuma nanya itu aja sih Bang, deklarasi konstanta kan kalau yang tadi variabel yang tadi sudah dibahas kan itu menggunakan val itu ya, val variabel apa gitu. Tapi kalau misalnya deklarasi konstanta itu kayak gimana gitu? Oh, tadi sudah diberi jawaban tadi. Oke, terima kasih. Oke deh. Nanti kalau misalnya ada yang salah koreksi saya ya, karena saya juga nggak selamanya tepat terus. Gitu. So, ada lagi yang mau ditanyain ya? Kenapa?
Menurut Abang, sekarang ini kan marak Flutter ya, kalau di pemrograman mobile. Nah, untuk Kotlin sendiri, menurut Abang gimana? Untuk belajar Kotlin saat ini gitu. Macet ya? Aduh. Halo. Kenapa sorry tadi keputus? Iya, putus banget. Nah, gini. Sekarang orang ini kan lagi marak-maraknya itu ya, Flutter. Nah, untuk Abangnya sendiri ini kan di Kotlin. Nah, menurut Abang gimana nih untuk belajar Kotlin mulai ini gitu? Atau mending Flutter atau Kotlin gitu? Kalau menurut saya pribadi sih lebih ke arah main fokus kita. Kalau Flutter kan biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang tergolong grow up-nya cepat. Dia butuh cepat di banyak platform sekaligus. Gitu ya. Nah, kalau Kotlin, at least di sini Android native, dia biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang gede. Contoh kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gojek. Itu pakainya Kotlin. Nah, sekarang balik lagi tergantung kita. Kita mau fokus ke yang mana? Apakah kita mau ngincer perusahaan gede, contoh kayak Tokopedia dan lain-lain, yang intinya udah gede lah gitu kan. Nah, kita belajar Kotlin. Tapi kalau kita ya udah nggak apa-apa lah, perusahaan yang awal-awal dulu gitu kan. Ya udah belajar Flutter gitu. Nah, kalau pribadi saya sih karena karena saya emang udah lama di Kotlin dan pernah nyoba juga Flutter, jadi bisa sedikit banyaknya bisa compare lah ya. Ini cuma pendapat pribadi aja. Dari sisi performance, Kotlin itu unggul karena kan native. Terus juga dari sisi pengaksesan hardware, karena kan di mobile kan kita pasti pakai kamera kan, terus pakai sensor, terus ya pakai lain-lain gitu kan. Nah, di Android native atau pakai Kotlin itu gampang ngambil akses sensornya. Nah, kalau di Flutter itu kan kita mesti install plugin dulu kan. Bisa jadi plugin itu kompatibel di Android, tapi nggak kompatibel di iOS. Itu kan ribet lagi, itu kan untuk seri settingnya. Nah, memang keunggulannya Flutter itu dia bisa berjalan di dua platform sekaligus untuk satu code base yang sama, gitu. Nah, kalau dari saya sih pribadi, ya nggak salah sih, nggak rugi belajar Kotlin dari sekarang, nggak rugi. Karena peminat Android pun bakal terus bertambah, nggak rugi sih. Gitu. Intinya tentuin dulu tujuan kita mau kayak gimana. Apakah kita mau buat aplikasi di dua platform sekaligus dengan kode yang sama, pilihannya Flutter. Tapi apakah kita ingin membuat sebuah aplikasi yang powerful dan easy to develop, ya Kotlin. Gitu. Apakah cukup menjawab atau masih ada yang ngeganjel-ganjel gitu? Sudah. Keren. Keren. Senior Kotlin nih. Kenapa? Senior Kotlin nih. Sebenarnya kalau dari experience saya masih jauh dari kata senior sih. Karena saya sendiri kuliah baru semester 2 kan. Mana ada senior kuliah semester 2? Nggak ada. Semester 2? Iya, masih semester 2. Lulus tahun berapa? Lulus tahun SMK, saya jaringan. Dulunya anak jaringan. Iya, nggak apa-apa. Thank you ya Bang Matt. Ya, dulu saya SMK jurusan jaringan, nggak yang coding-coding itu nggak. Saya lebih banyak malah server. Tahun berapa itu? Lulusan tahun 2018. Kerja dulu ya berarti? Iya, awalnya tuh sempet tes kuliah karena kuliahnya ditolak. Jadi ya udahlah. Awalnya magang sih, nggak langsung kerja gitu. Awalnya magang 3 bulan. Dan nggak expect gitu kan. Nggak nyangka aja gitu dijadiin karyawan tetap lah gitu. Jadi ya intinya mah
sebenarnya kalau diceritain masa lalu tuh sebenarnya sungguh pelik banget sih. Tapi ya gitu dah intinya. Pelit tuh gimana dalam artian Pelik tuh kayak karena kan base-nya kan saya kan bukan anak coding ya. Nggak pernah nyentuh sama sekali tentang coding itu nggak. HTML pun nggak diajarin sama sekali. Dulu tuh belajarnya bahasanya tuh bahasa server. Jadi kayak Debian, terus Cisco, Mikrotik dan lain-lain. Itu tuh nggak ada sama sekali tentang coding-codingnya. Nah, tapi di kelas 1 tuh saya penasaran karena dulu kan sering main game dan gamenya game GTA mod Indonesia gitu, GTA Extreme lah. Terus penasaran tuh apa namanya coba-coba belajar gitu kan. Alhasil coba semuanya sih juga nggak langsung tertarik ke mobile, coba semuanya antara web, desktop. Dulu tuh desktop makanya namanya CodeBlocks, sorry, Java NetBeans desktop sama Visual Basic itu tuh desktop. Nah, untuk webnya dulu saya pakai PHP, dulu tuh zamannya PHP 5 PHP. Terus untuk mobilenya saya pakai Java. Saya coba semuanya, ternyata lebih senang ke mobilenya. Alhasil ya udah saya fokusin ke mobilenya gitu. Dulu saya nggak punya laptop kan, dan coba-coba pakai aplikasi namanya Sketchware dan ID. ID itu udah ada sejak tahun 2015 tuh udah ada. 2016 kalau nggak salah. Itu udah ada ID. Dulu tuh masih full free, semuanya gratis. Sekarang udah berbayar ya ID. Sketchware juga sama. Dulu tuh ada, sekarang udah nggak ada di Play Store. Dulu tuh pakai ID sama Sketchware. Plus satu lagi namanya Java NIDE. Itu tuh ketiga aplikasi yang saya pakai buat belajar Android. Seriusan, itu nggak pakai laptop sama sekali. Alhasil belajar, ulik kan, seneng gitu kan. Kok bisa kayak gini, bisa bikin sendiri. Alhasil ya udah, jual HP, tukar laptop, install Eclipse. Dulu tuh nggak kuat install Android Studio, pakainya Eclipse. Itu dulu tahun 2017 pakai Eclipse. Eclipse dapat dari CD buku perpustakaan. Kan buku itu suka ada tuh di belakang kan, suka ada kasetnya kan. Pernah nemu nggak buku yang kayak gitu? Buku yang di belakang ada kasetnya. Nah, itu dulu tuh ada. Jadi ambillah gitu kan, filenya, di copy, install Eclipse. Pas diinstal ternyata masih nggak kuat tuh laptopnya. Udahlah, coba dikit-dikit aja dulu, belajar lah kode-kode Java XML gitu kan. Alhasil ya udah sampai sekarang terus belajar. Sekarang ke Kotlin sih. Untuk iOS Kotlin kompatibel atau hanya Android? Perlu tambahan lagi. Untuk iOS Kotlin kalau salah sekarang udah ada frameworknya namanya KMM, Kotlin Multi-Platform Mobile. Itu dia cara kerjanya lebih mirip kayak Flutter. Dia nge-convert code-nya itu ke native layer. Jadi kalau terus kalau ke iOS ke Xcode apa gitu saya lupa namanya. Mana ya? Nah gini. Saya juga belum coba bener-bener sih tentang KMM ini karena dulu tuh di macOS belum support Xcode yang terbaru karena mesti install yang terbaru, jadi masih belum coba-coba yang KMM. Tapi dengar-dengar sih cukup powerful sih untuk yang KMM ini. Gitu. Jadi kudu di-convert dulu Bang itu. Udah di-compile otomatis di IDE-nya. Jadi kalau misalnya kita punya project KMM, kita runningnya di Android Studio, maka dia nge-convert ke Android. Nah, tapi kalau misalnya si KMM-nya jalannya ke Xcode, kan Xcode itu kan IDE-nya iOS ya. Nah, maka dia bakal running ke iOS. Yang pasti butuh MacBook kalau untuk iOS. Gitu. Jadi ya cara kerjanya mirip-mirip Flutter lah. Cara kerjanya. Dia nge-convert ke kode natif. Gitu. Bang, tadinya magangnya. Kenapa? Tadinya magangnya jaringan apa? Oke deh. Ternyata magangnya jaringan atau langsung magang apa nih? Magang kerja setelah lulus atau magang prakerin? Kalau prakerin itu jauh beda banget sama jaringan-jaringan gitu, jauh. Dulu tuh magang prakerin tuh saya tuh jadi staf admin, kan jauh banget staf admin. Tapi kalau magang itu tuh magang kerja
prakerjaan tadi staff admin. Tapi kalau setelah sekolah saya magangnya tuh sebagai associate software engineer, nggak yang langsung mobile engineer nggak. Itu awal-awal associate software engineer. Gitu. Awal-awal tuh kayak gitu. Tugasnya itu apa? Tugasnya cuma kayak ngebantu senior engineer aja sebenarnya. Misalnya senior engineer tuh ada beban kerjaan yang numpuk. Nah, itu yang saya bantuin. Dan masih sering dibimbing sih untuk yang associate software engineer. Gitu, dibantuin dikit-dikit. Nah, terus setelah 3 bulan, alhasil di review kan. Biasanya di perusahaan tuh ada kayak gitu, namanya performance review. Itu di review per 3 bulan atau per 6 bulan, tergantung perusahaan tuh beda-beda. Waktu itu 3 bulan di review karena magangnya 3 bulan di review gini. Alhasil lanjut gitu kan, karena nilai saya mungkin cocok lah di mata perusahaan gitu kan. Hasil lanjut. Di bulan Maret itu mulai migrasi ke Kotlin. Jadi langsung ke Kotlin, gak yang ke Java dulu, langsung ke Kotlin. Karena sebelumnya saya punya basic Java, alhasil belajar Kotlin kayaknya mirip-mirip nih sama Java gitu. Jadi nggak begitu sulit sih. Tapi Javanya pun Java dasar, nggak yang Java advance gitu, nggak. Jadi sedikit banyak nggak bantu lah. Gitu. Jadi nggak langsung ke Kotlin magangnya. Ada prosesnya dulu. Bang, untuk belajar Kotlin, tadi cukup menjawab nggak Mbak Putri Meliana? Cukup menjawab nggak? Jadi magangnya itu nggak langsung ke Kotlin, ke bahasa lain dulu. Bang, untuk belajar Kotlin, apa aja yang harus disiapkan? Atau harus belajar Java dulu? Enggak. Kalau mau belajar Kotlin, ya udah belajar aja Kotlin. Nggak harus belajar Java dulu, enggak. Langsung kalau mau belajar Kotlin, langsung gas aja ke Kotlin. Kan banyak yang bilang kalau mau belajar Kotlin harus belajar Java dulu gitu. Enggak. Kalau mau belajar Kotlin ya langsung aja gas. Bang, bisakah? langsung buat e-commerce. Bang, bisakah Kotlin buat web? Bisa. Jawabannya bisa. Itulah magicnya Kotlin tuh. Bisa. Jadi Kotlin tuh ada 2 platform, dia buat server side atau buat backend-nya. Dia bisa pakai namanya KTOR atau Ketor sebutannya tuh. Ketor nih, Ketor ada. Framework backend buat Kotlin tuh ada. Nah, buat JavaScript juga ada di sini nih. Nah, di sini. Saya juga belum pernah coba karena saya bukan web developer. Ini dia support buat React. Jelas butuh Node.js juga ya. Jadi ini keren nih, belum pernah coba juga. Tapi kalau buat server atau buat backend ada namanya framework namanya Ketor, KTOR sebutannya tuh. Ini buat backend. Mirip-mirip lah sama kayak Laravel, terus Laravel tuh Lumennya ya. Terus Golang kayak gitu-gitu. Itu mirip. Jadi Kotlin tuh bisa, nggak cuma buat Android, buat website juga bisa. Atau mungkin ada yang pernah lihat video YouTube-nya Mas Eko, programmer zaman now, itu buat REST API pakai Kotlin. Dia pakai framework namanya Spring, Java Spring, tapi bahasanya pakai Kotlin. Ya, kita juga Spring Boot-nya pakai Kotlin. Tuh. Itu Mas Sandra ada lebih lagi. Ada kan? Keren. Iya, sama-sama. Betulnya Mas Sandra itu di perusahaan sama Kotlin udah lama framework backend-nya? Enggak, itu ada 2 kubu sebenarnya. Jadi ada yang Java, pure Java, ada yang Kotlin juga. Digabung karena gitu kita, ya berarti? Kita kan kebanyakan microservice, jadi ya masing-masing sih. Iya, enaknya jalan di satu mesin tuh gitu sih. Jadi Java sama Kotlin tuh bisa digabung. Ya. Yang KMM tadi sama Kotlin ya, itu sama atau beda ya? Fitur-fiturnya. Sama sebenarnya si Kotlin itu adalah bahasanya. Si KMM itu adalah framework mobile-nya. Sama kayak Flutter.
Oh, Flutter itu kan bahasanya bukan bahasa Flutter kan, bukan kan? Tapi Iya. Dart kan, ya kayak gitu. Gitu. Jadi ya kurang lebih konsepnya gitu. Kadang kan kalau yang ini kan kadang ngira Flutter itu pakai bahasa Flutter ya. Tapi padahal Flutter itu kan pakai Dart sama kayak KMM. Gitu. Sok ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, terima kasih. Yuk. Kalau mau tanya-tanyain aja ya. Kita kayaknya sampai jam berapa nih? Jam 10 mungkin? Pada bisa? Atau gimana? Mungkin rata-rata kayaknya di semester 3 ya. Mungkin di semester 5 kayaknya bakal ngikutan apa namanya? Kayak kampus merdeka gitu ya. Nah, enggak, jangan nyanyi. Gak enak suara saya false. Kampus merdeka. Nah, itu ikutan aja, cobain dah. Saya juga walaupun udah kerja pengen ikutan sih kayaknya. Kayaknya seru tuh. Ikutan aja tanggung-tanggung, magang ke Tokopedia, ke Shopee gitu. Dan tanggung-tanggung ikutnya. Nah. Ada juga tahun ini tuh Tokopedia buka program magang, Shopee juga buka, Bukalapak buka kalau nggak salah deh. Coba aja deh ikutan. Saya juga kalau misalnya pengen ikutan sih, tapi nggak tahu deh. Sama mungkin teman-teman di sini mungkin yang next mau kerja, ya per Agustus. Berarti kan kita tahun depan udah semester 5 dong harusnya ya kan? Karena sekarang semester 3, tahun depan semester 4, Agustus semester 5 kan? Jadi harusnya udah bisa lah. Gitu. Nah mungkin teman-teman info magang di kampus Merdeka ada di sini nih. Itu pun kalau masih buka ya, semoga masih buka deh buat tahun depan. Program magang Tokopedia. Nah, kita pilih yang software engineer ini. Nah, ada 2 nih. Kita pilih software engineer. Shopee juga ada kalau nggak salah. Shopee. Oh. Nah, ini pilihnya tech developer or project manager. Kan. Ini baru magang, belum jadi karyawan tetap dia di sana. Sama kalau misalnya mau mungkin nextnya buat magang atau kerja gitu kan, dicoba aktif main LinkedIn deh. Aktif main LinkedIn itu benar-benar helpful banget, benar-benar ngebantu banget buat cari kerja atau dapat kesempatan kerja gitu. Based on experience, dulu saya beberapa kali sering ditawarin kerja, padahal kondisinya masih kerja. Jadi kondisinya masih kerja, terus ditawarin kerja gitu kan. Bukan saya mencari kerja, tapi ditawarin oleh beberapa perusahaan gitu. Tapi ya karena saya masih terikat kerja, jadi ya saya belum bisa memenuhi gitu. Makanya coba aktifin aja di LinkedIn. LinkedIn tuh ini nih, LinkedIn. Benar-benar powerful banget. Mungkin Mas Andra lebih tahu lah gitu kan tentang LinkedIn. Nanti bisa sharing juga tentang LinkedIn tuh, karena ngebantu banget. Nah di sini nih. Kalau misalnya mau cari-cari info magang, info kerjaan, kan kalau kita keren tuh bukan kita yang cari kerjaan, tapi kerjaan yang cari kita. Seriusan. Based on experience aja sih ini mah. Jadi ya semoga bisa ngebantu teman-teman gitu kan. Apalagi kita nih anak-anak IT kan, anak-anak developer yang berkutat dengan dunia teknologi gitu kan. Yang katanya Indonesia menyongsong industri 5.0 gitu katanya. Gitu. Makanya harus ya semangat lah buat belajarnya gitu. Kotlin bisa terintegrasi dengan microcontroller enggak loh? So far sih belum pernah coba. Tapi yang lebih umum sih kalau buat microcontroller sih
Dia pakai bahasa C yang lebih umum ya, pakai bahasa C. Kalau Kotlin belum pernah coba sih, belum pernah coba. Karena cara kerjanya mungkin beda. Jadi belum bisa jawab bisa atau enggaknya, karena belum pernah coba. Gitu, Mas Excel. Mas Excel. Asli orang mana? Saya orang Sunda, asli orang Sunda. Tinggal di mana? Tinggal di Sunda juga. Tapi kerjanya di daerah Melayu, daerah Betawi, Jakarta. Di docs-nya itu nggak disebutin buat microcontroller, cuma busa buat data science, native, computer programming, server side, JavaScript, sama multi-platform programming. Di docs-nya tuh nggak ada. Tapi mungkin ada developer di sana, luar sana gitu kan, yang nggak menjelaskan secara eksplisit, tapi pernah coba-coba, mungkin bisa, tapi nggak tahu juga deh. Belum bisa bilang bisa atau enggaknya. Tapi yang jelas bisa tuh, yang jelas sudah bisa tuh pasti ya sih, bahasa sih. Asli, udah. Yo, sama-sama. Yo, ada lagi mumpung malam ini, malam minggu. Malam minggu tuh biasanya programmer tuh jarang ada yang keluar sih, biasanya. Akun GitHub-nya Bang Fahmi. Ini. Katanya AR bisa gantiin mobile ya Bang. Bang ini bank. Katanya AR bisa gantiin mobile ya. Tergantung, AR tuh kan peruntukannya buat augmented. Kalau mobile tuh kan ya bentukannya sebenarnya beda ini sih, beda fungsi. Kalau menurut saya sih ya. AR sama mobile tuh beda fungsi. Contoh kayak AR tuh lebih ke apa namanya? Pengaplikasinya lebih ke hal-hal yang sifatnya nyata gitu kan. Contoh kayak kita pengen mensimulasikan sesuatu itu pakai AR. Iya, AR tuh augmented reality bukan? Iya, mungkin itu maksudnya, augmented reality. Soalnya beda-beda fungsi. Beda fungsi dan beda kegunaan. Gitu. AR atau AI nih? Takutnya AI lagi. Ya kalau mau follow GitHub saya boleh. Boleh kalau mau follow GitHub. Tapi ya nggak maksa sih. Mungkin teman-teman di sini juga ada punya akun GitHub, boleh banget saling share gitu. Biar saling follow gitu kan. Karena sosial medianya programmer kan GitHub ya. Katanya. Sok ada lagi nggak yang mau izin duluan? Yo, thank you ya udah join. Yo gimana? Ada lagi yang mau sharing gitu? Gak punya GitHub. Nggak apa-apa, saya juga pakai GitLab. Boleh lah share-share pakai GitLab. Dulu awal-awal tuh pakainya Bitbucket. Kalau ini Bitbucket, tapi sekarang udah nggak pakai lagi Bitbucket. Pakainya GitLab sama GitHub aja. Tapi kalau buat projectnya open source pakainya GitHub. Tapi kalau project yang sifatnya close pakainya GitLab. Isu tentang Copilot gimana tuh Bang? Nah ini next topik sih buat di debatin gitu. Kalau buat persepsi saya sih tentang Copilot itu lebih ke arah memudahkan programmer ya, tapi nggak menggantikan programmer, cuma cukup memudahkan aja. Karena pada dasarnya si Copilot itu kan dia belajar dari apa yang kita ketik. Jadi kita biasanya ngetik apa nih, statementnya apa aja nih. Nanti dia bisa nyimpulin sendiri kan. Gitu, bisa nyimpulin sendiri kan. Kira-kira next-nya bakal kayak gimana. Nah, itulah fungsi si Copilot. Karena kan AI itu butuh namanya train data. Nah, train data itu butuh banyak data yang bisa ditrain.
Nah, makanya dia belajar dari experience kita buat ngetik. Mungkin teman-teman lain ada yang punya persepsi lain tentang Copilot ini, boleh banget. Ini aja apa namanya, sharing aja gitu, tambahin gitu. Pilot menurut saya sih itu cuma alat bantu aja sih, nggak usah khawatir bisa menggantikan programmer. Itu kayak apa ya, kayak misalkan kadang kita itu kalau di Java itu bikin itu apa namanya itu repository itu yang kalau pakai ORM atau apa ya namanya, saya lupa lagi namanya itu. Karena saya bukan programmer ya, jadi mungkin ada kata-kata yang salah. Kalau pakai ORM, kita tuh di Java tuh harus bikin sebuah kelas di mana isinya itu yang merepresentasikan tabel-tabel itu loh. Ini tabelnya, ini kolom-kolomnya, itu kita ngetik manual. Nah, dengan si Copilot ini, kita nggak usah bikin yang gitu, nanti dibikinin. Tapi nggak akan menggantikan proses bisnisnya, kita tetap, yang mikir proses bisnisnya tetap kita. Dan itu cukup, harusnya ya, nantinya itu bisa ngebantu banget, harusnya bisa mempercepat proses development, karena kita udah nggak usah lagi ngetik-ngetik kode yang harusnya nggak penting untuk kita ketik sendiri gitu. Harusnya itu otomatis gitu. Kayak gitu bukan ya Copilot itu? Iya, kurang lebih gitu. Kelihatan nggak ini ya? Iya, jadi dia awal kan kita dulu yang ketik, baru dia belajar kira-kira apa nih nextnya, gitu. Dari sini juga dia udah nge-define sih, kira-kira mau kayak gimana kodenya. Gitu. Sebenarnya nggak bisa menggantikan programmer sih, nggak. Cuma ya tadi cuma tools kita sebagai seorang programmer buat gampang lah, gitu. Mempermudah kita. Gitu. Bang Fahmi bisa bantu jelasin gambaran besarnya ini, planning geofencing ini ya? Ini sih sebenarnya udah advance banget project ininya, code labnya. Ya intinya di project ini tuh dia buat aplikasi yang misalnya bisa ngedeteksi lokasi dan pastinya butuh apa namanya sensor kompas sama GPS buat ngedeteksi lokasinya. Di sini juga kan dia buat pending intent ya sama broadcast. Artinya broadcast itu kayak semacam service. Kalau di Android itu service yang bisa berjalan di background. Nah, itu namanya broadcast. Nah, si broadcast itu tugasnya buat ngasih tahu si aplikasi gitu. Misalnya ada info, contoh misalnya ada SMS ya. Ini contohnya SMS. SMS itu sebuah broadcast, sebuah service. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita menerima sebuah SMS, maka aplikasi kita juga bisa mengetahui apa sih di dalam SMS itu, informasi apa aja yang tampil. Nah, itulah fungsi si broadcast. Nah, maka di sini si Geofence Broadcast Receiver ini dia berfungsi untuk ngasih tahu informasi apa aja gitu, informasi apa aja yang ditampilin buat si lokasinya. Di sini kan ada intent. Artinya ketika dia mengirim pending intent ini artinya ketika kita klik ini dia bakal berpindah atau bakal melakukan si apa yang ada di broadcast ini gitu. Nah, contoh di dalam sini adalah flag update. Artinya ketika kita mengklik ini, dia akan melakukan proses update lokasi. Gitu. Sebenarnya kompleks banget, tapi pada intinya adalah ini tuh aplikasi yang bisa nge-tracking kita. Bisa nge-tracking kita atau bisa melacak kita lah gitu ya. Melacak kita. Mana ya? Di sini. Nah, melacak kita buat
mengetahui gitu, mengetahui sebenarnya tracking details yang kita lalui itu kayak gimana gitu. Saya tambahin ya Mas Harun. Ya, boleh banget. Jadi geofencing itu kalau kita ngomongin geofencing, kita tuh pasti ngomonginnya itu sebuah titik dan radius, di mana radius itu akan menjadi, kan namanya geofencing. Fencing itu kayak pagar. Jadi kita tuh membatasi sebuah radius, di mana nanti itu kita akan mendapat notifikasi ketika ada seseorang yang masuk ke sana dengan menggunakan aplikasi yang sama ya tentunya ya. Dan kapan orang itu keluar. Geofencing itu seperti itu. Jadi dulu ini pernah dibahas sama Kementerian Kesehatan itu untuk bisa mengetahui apakah yang Peduli Lindungi, ingat nggak? Peduli Lindungi itu aplikasi yang Copet itu lah. Dia pakai geofencing. Jadi si aplikasi itu dia tahu kalau rumah kamu di sini, terus kamu keluar, nanti dia itu keluar dari radius rumah kamu ya, entah itu 500 meter atau berapa, dia itu akan kirim notifikasi bahwa kamu keluar dari zona rumah kamu. Hati-hati loh, zona ini tuh zona merah. Nah dia tuh pakai geofencing kayak gitu. Jadi dia tahu kamu tuh enter ke suatu daerah sama kamu tuh keluar dari suatu daerah. Itu sebenarnya kalau di ini kan manual banget ya dari si web yang ditampilkan ini. Tapi kalau kamu pakai yang dari Google itu udah ada API-nya, itu tinggal pakai, enak banget. Georeference apa ya, saya lupa namanya kalau di itu tuh ada API-nya, tapi kalau nggak salah berbayar sih. Itu enak pakainya dan sangat mudah. Kebayang sih. Ya, intinya dia mengoneksi dua device di satu tempat tertentu ya, deteksi beberapa device multi koordinat gitu ya. Ya bisa 2 atau lebih, atau bisa aja satu device aja, tapi sebelumnya si device itu sudah define bahwa ini ada radius ini namanya apa, radius ini namanya apa, dia ngedetek dirinya sendiri, saya tuh masuknya radius yang mana sih gitu kan, ke grup yang mana. Oke. Ya, thanks banget Mas Sandra ini ya tambahannya nih. Mencerahkan. Ya, benar-benar mencerahkan. Ada lagi 5 menit lagi nih kita. Nggak kerasa ya, dari jam 8. Udah 2 jam ya, udah mau 2 jam. Stop, pakai barcode. Mereka minta pakai geofencing. Selama ini kan mereka tap in di pit stop itu pakai barcode. Mereka bilang masih terjadi kerumunan. Mereka minta pakai geofencing. Ya boleh banget. Gitu. Buatin aja, siapa tahu jadi cuan kan. Cuan lagi deh. Ya cuma emang kompleks sih dari sisi ininya, dari sisi pembuatan, arsitektur dan lain-lain. Oke ya, udah berapa nih? Sisa 4 menit lagi ya. Kira-kira gimana, masih ada lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita nyanyi. Jangan nyanyi, suara nggak enak. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kita akhiri aja ya. Udah juga jam 10 juga. Mungkin yang lain juga ada next activity-nya apa gitu kan. Nomor WA Bang. Itu di WhatsApp grup aja. Emang di grup mana sih? Soalnya kalau satu grup sama saya pasti ya di situ. Oh, di situ juga ada kok, di GitHub page saya juga ada. Itu yang barusan ditambahin sama Bang Matt di sini nih. Oh, saya belum join ya, nanti deh. Itu di akun GitHub saya juga ada kok, di GitHub page saya itu yang ini ada.
Wah, ruang guru. Ya boleh lah, asal siapin aja spesifikasi API-nya gitu. Yang penting si API sih. Karena Android tanpa API itu bagaikan aku tanpa kamu. Seriusan. Nanti bakal ngerasain dah. Android aplikasi itu tanpa API itu bagaikan aku tanpa kamu. Astagfirullah. Ya gitulah. Cuman ya UI doang mah bisa. Sabi lah, sabi UI doang mah. Nah mungkin udah tinggal 2 menit lagi ya. Nah, mungkin kalau udah nggak ada, saya cukupkan aja ya. Ya cukupkan aja. Mungkin kita bakal ada lagi di next meet lagi. Bakal bahas yang lebih dalam lagi di meeting-meeting atau sharing session berikutnya. OP nanti dulu, jangan dulu OP. Ini kita fundamentalnya belum udah. Belum selesai nih bener. Baru nanti kalau misalnya kita udah masuk ke functional programming, baru lanjut kita ke object oriented gitu. Iya, infonya juga nanti kita bakal share juga kok ke grup mahasiswa IT. Itu mungkin saya akhiri ya, cukup sekian. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang hadir. Semoga bisa bermanfaat, jangan bosan-bosan buat terus belajar. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oh iya, Mas Zulkifli baru masuk ya? Iya, sore banget ya Mas Zulkifli. Kita udah mau ini. Nah, mungkin di next meet kita juga ada ya. Kita juga punya recordnya. Record meet ya kali ini juga kita punya. Nah, mungkin di next meet kita bakal mulai di jam 8 ya. Di jam 8 malam Minggu seperti biasa. Gitu. Calon Asdos nih. Waduh, Asdos. Ternyata saya kurang minat sih jadi Asdos. Saya pengen jadi CTO. Gitu mungkin ya. Saya cukupkan lah ya. Nah, nanti buat Mas Zulkifli nanti ada recordnya kok. Ada recordnya. Itu Mas Zulkifli gabung di grup mana? Nanti biar saya coba share. Soalnya kan record ini adanya itu nggak mungkin setengah jam. Kayaknya 1-2 jam gitu. Mungkin nanti saya coba share di grup ini aja ya. Di grup apa namanya? Di grup-grup yang saya share gitu. Mungkin udah jam 10 juga dan thank you banget sekali lagi ya saya ucapin, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada yang mau tanya aja, dari nomor WA saya tuh udah ada di WhatsApp grup juga. Itu yang saya share link. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Enggak jadi nyanyi, berat. Yuk saya izin live duluan ya.